Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebuah kisah yang dicatatkan oleh para ulama dalam kitab Tawajjuh ilallah fi mi'ati bab, kemudian seperti dalam kitab Lataifu Qisas al-Anbiya, ya, dan beberapa buku lainnya. Cerita tentang tentang As-Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ketika suatu malam dia bermalam di rumah pamannya Khal itu paman sebelah ibu. Kemudian dia terbangun ketika melihat pamannya salat malam. Kemudian pamannya mengatakan, "Wahai Sahal, hatiku lagi sibuk." Kemudian ini merupakan bahwasanya suatu hal yang biasa ketika seorang anak ya tidur di rumah paman untuk belajar. Bisa di pamannya adalah seorang yang alim, atau saudaranya itu seorang yang rajin beribadah. Kita boleh saja mengajak anak kita untuk tidur di rumah orang-orang alim seperti ini, sehingga mereka mendapat pelajaran. Begitu juga ya seperti Ibnu Abbas ya, yang tidur di rumah salah satu istri Rasulullah SAW, kalau nggak salah itu Maimunah. Juga dia melihat Rasulullah salat malam, akhirnya dia salat juga ya, sehingga terkenal itu untuk mengatur shaf. Ibnu Abbas masih kecil waktu itu, salat di belakang, kemudian salat sebelah kiri, kemudian Rasulullah tarik ke sebelah kanan, mengajarkan tentang adab-adab, mengajarkan tentang fikih kehidupan. Jadi Sahal bin Abdullah Tusturi ini bangun ketika melihat pamannya salat ya. Ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah kata pamannya, tidurlah, pergilah karena hatiku lagi sibuk berzikir kepada Allah, sibuk bermunajat di malam hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Dan riwayat lain mengatakan bahwasanya pamannya berkata kepada beliau, "Kenapa kamu tidak berzikir kepada Allah yang menciptakanmu?" Ini perlu sebuah pertanyaan yang langsung mengandung tauhid, yang menciptakanmu. Ini sama dengan dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu terpedaya dengan dunia ini, dengan godaan syaitan. Alladzi khalaqaka fasawwaraka fa'adalak, dia yang menciptakanmu kemudian menyempurnakanmu. Jadi kata-kata ulama itu dari sebuah kata-katanya saja dia ingin mencontoh ya Al-Quran. Masya Allah, lisan betapa banyak lisan ini menyakiti orang lain tanpa sadar, menyakiti orang tua, menyakiti pasangan, kakak, adik, bawahan, tanpa kita sadar bahkan, dan tanpa kita sadar bahwa itu adalah dosa, sebuah kesalahan. Tapi inilah ya butuh hati yang sehat untuk mendeteksinya. Kemudian kembali kepada pamannya, berkata, "Bagaimana berzikirlah, ingatlah Tuhan minta menciptakanmu." Kata Sahal bin Abdullah Tusturi, "Bagaimana saya harus berzikir kepadanya? Bagaimana aku harus mengingatnya?" Pamannya mengajarkan, "Sebutkanlah di dalam hatimu, renungkan, tadabburkan, tafakkurkan tanpa menggerakkan lidahnya, Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi." 3 kalimat ini baca setiap malam 3 kali. Kemudian dipraktekkan oleh Sahal yang masih kecil, waktu itu berumur 3 tahun. Dipraktekkan. Tentu bahasa Arab
ini bahasa dia, dia paham maknanya, dia paham artinya. Kalau mungkin kalau bahasa kita, wahai nak, ingat selalu baca 3 kalimat ini ya, di dalam hatimu setiap malam 3 kali. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Kemudian Sahal mengamalkan ini. Kemudian dia beritahu kepada pamannya. Kata pamannya, sekarang tingkatkan lagi, baca 7 kali setiap malam. Kemudian dia baca. Kemudian dia lapor ke pamannya. Kemudian kata pamannya, tingkatkan lagi, baca 11 kali setiap malam. Allahumma Allahu naziri, Allahu syahidi. 1. Allahumma Allahu naziri, Allahu syahidi. 2. Tapi dalam hati ya. Ya, dalam hati. Berikutnya, setelah berlalu 1 tahun, ya kita boleh saja angka-angka ini boleh saja kita tambah ya. Kalau kita ingin meniru gaya ini, mempraktekkan tarbiyah aulad dari seorang alim ini, karena Muhammad bin Siwar ini termasuk ahli ibadah, orang juga orang yang alim di zamannya. Kemudian kata Sahal bercerita, Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah lagi, kemudian bercerita lagi, setelah 1 tahun saya merasakan ada halawah di dalam hatinya, ada kemanisan di dalam hati. Kalimat ini benar-benar menancap, benar-benar mengakar di hatinya, padahal dia masih kecil. Kemudian pamannya mengatakan, wahai Sahal, jaga kalimat itu, jaga kalimat yang saya ajarkan itu. Kemudian bagaimana kiranya orang yang mengamalkan kalimat ini, meresapi kalimat ini, apakah dia akan bermaksiat? Nyatanya Sahal bin Abdullah Tusturi kemudian dia belajar ke Kuta, menghafal Quran di umur 6 tahun, kemudian menjadi fa'asbaha kibar al-ulama, kemudian dia menjadi ulama besar, Mudah-mudahan cerita ini berfaedah untuk kita dan semua kaum muslimin, sehingga kaum muslimin kembali dekat kepada Tuhannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.